Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Bayangan Masa Lalu di Paras Istri Pamanku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Mita, ada apa Anton? Bagaimana ceritanya hingga kamu dapat menjadi istri pamanku? Apakah kamu tertarik untuk mendengarnya Anton? Tentu saja, kalau tidak tertarik, mana mungkin aku menanyakan ini kepada dirimu? Kata Anton, dan Pramita tidak dapat melakukan sesuatu yang lainnya, selain hanya menyungkingkan senyumannya. Ceritanya terlalu panjang Anton. Meskipun begitu, aku siap untuk mendengarkannya Mita. Kata Anton menatap wanita tersebut, dan kemudian menyibakkan rambut Mita yang menutupi keningnya. Sejenak Pramita hanya diam saja, seakan tengah berpikir dan memilih dari mana dia akan menceritakan tentang dirinya yang sebenarnya. Dan ingin menceritakan tentang siapakah sosok Pramita yang sesungguhnya. Dulu aku adalah seorang hostess di sebuah klub malam. Aku selalu melayani tamu-tamuku dengan baik Anton. Namun aku sama sekali tidak pernah melacurkan diriku walaupun waktu itu aku memang dalam keadaan sudah tidak perawan sama sekali. Kata Pramita memulai ceritanya, sedangkan Anton hanya mendengarkan saja sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Lantas, siapa yang mendapatkan mahkotamu itu Mita? Tanya Anton karena Mita terdiam sejenak. Seseorang yang telah menghancurkan masa depanku serta masa depan keluargaku Anton. Jawab Pramita menatap laki-laki di sebelahnya itu. Diam-diam ada kesedihan dan luka yang menyeruak di dalam hatinya. Iya, bagaimanapun menceritakan masa lalu adalah sama dengan menyobek kembali lukanya. Padahal dia tidak menginginkan hal itu. Namun sekarang ini, yang meminta adalah Anton. Dan apapun yang terjadi, dia akan tetap menceritakannya. Lanjutkanlah Mita. Aku sangat berputus asa dengan keadaan tersebut Anton. Aku tidak mempunyai apa-apa yang dapat aku banggakan sebagai seorang wanita, kata Pramita. Dan wanita itu berhenti sejenak untuk menelan ludahnya. Sebab saat ini sebenarnya dia tengah menahan kesedihan dan luka yang menggoyak hatinya. Bagaimana kamu bisa bekerja di klub malam seperti yang kamu katakan itu? Tanya Anton mencoba untuk mengetahui lebih jauh tentang siapa Pramita yang sesungguhnya. Iya, seseorang menolongku untuk bekerja di sana. Sebab untuk bekerja di suatu instansi ataupun sejenisnya, tentu aku tidak dapat. Sebab pengetahuanku memang sangat kecil dan rendah sekali. Namun aku dapat bekerja di klub malam itu karena kelebihan yang mungkin memang aku miliki Anton. Kata Pramita kembali menoleh menatap laki-laki yang ternyata juga tengah menatapnya itu. Dan kemudian kamu kenal dengan pamanku di sana? Benar, apa yang kamu katakan itu? Aku memang berkenalan dengan Pak Subrata di klub malam tersebut. Setelah lama saling berkenalan, beliau melamarku pada suatu hari. Kata Pramita sambil membetulkan letak bantalnya. Dan kamu menerimanya? Tidak Anton. Kamu menolaknya? Benar sekali Anton. Aku memang menolak lamaran Pak Subrata. Dan selanjutnya? Tanya Anton lagi. Seakan dia tidak ingin membiarkan Pramita menghentikan ceritanya. Iya. Dia memang sudah terlanjur mengerti sebagian, maka dia tidak akan merasa puas kalau tidak mengetahui kelanjutannya. Setelah mendengar penolakanku itu, Pak Subrata nampak selalu murung kalau berada di klub malam. Timbul rasa kasihan di dalam hatiku. Maka malam selanjutnya aku mengatakan kalau bersedia untuk menjadi istrinya. Maka malam itu juga aku diajak pindah ke rumahnya. Dan malam itu juga aku langsung berhenti dari pekerjaanku. Kata Pramita. Ada dua bening yang mengembang di dalam kelopak matanya kalau dia mengingat akan hal itu. Namun bagaimanapun, dia tidak ingin menangis di hadapan Anton. Maka dia berusaha untuk menahannya. Bagaimana perubahan paman selanjutnya setelah kamu berada di rumahnya Mita? Tanya Anton lagi. Ya, tentu saja dia merasa sangat senang sekali. Semangatnya dalam mengerjakan sesuatu begitu berlebihan. Seakan dia ingin menunjukkan kepadaku bahwa dia masih sanggup untuk mengerjakan sesuatu. Jawab Mita lagi.
Dan kini keduanya terdiam. Iya, memang benar seakan apa yang dikatakan oleh Pramita. Anton melihat bagaimana semangat yang ada di dalam diri pamannya. Laki-laki tersebut seakan tidak mau kalah dengan usianya yang memang sudah dapat dibilang lanjut itu. Lantas bagaimana dengan dirimu sendiri, Mita? Tanya Anton lagi. Ya, tentu saja aku mencoba untuk mengerti tentang kemauan dan keinginan Pak Subrata. Maka aku berusaha untuk tidak berpindah kepada laki-laki lain untuk menemukan kepuasan itu. Sampai aku bertemu dengan dirimu. Iya, akhirnya memang pertahanan yang aku ciptakan sendiri tidak dapat menahan hasrat dan keinginanku. Aku juga tidak dapat menahan semuanya sampai nanti, Anton. Jadi, baru kali ini kamu melakukan sesuatu yang menyelewengan terhadap paman? Memang benar, aku sudah tidak dapat menahan hasratku yang terpendam selama berkawinanku dengan Pak Brata. Dan aku harus mengakui, Anton, meskipun aku dulunya memang berasal dari sebuah keluarga yang tidak berada, dan aku baru pertama kali ini menemukan sesuatu yang berlebihan. Namun semua ini ternyata sama sekali tidak dapat menjamin kebahagiaan seseorang. Kalaupun manusia dapat dengan harta yang ada dan berlimpah, mungkin itu hanyalah suatu penutup belaka. Kamu merasakan itu? Benar, jawab Pramita sambil kembali memeluk Anton. Lelaki itu membalasnya, dan kemudian keduanya sudah tenggelam kembali dalam sebuah ciuman panjang. Namun baru saja keduanya akan sama-sama memulai pendakian itu, telepon yang ada di dalam kamar tersebut berbunyi. Angkat dulu, Anton, kata Pramita sambil tersenyum kepada laki-laki yang nampak agak jengkel itu. Halo, kata Anton. Apakah saya bisa berbicara dengan Mita? Tanya suara di seberang. Dan tentu saja Anton agak terheran. Bagaimana mungkin ada orang lain yang tahu kalau Mita tengah tinggal di dalam kamar ini? Ada apa, Anton? Tanya Pramita yang melihat Anton hanya diam saja. Ada seseorang yang ingin berbicara denganmu, jawab Anton kepada wanita tersebut. Siapa? Aku tidak tahu. Laki-laki apa wanita? Tanya Mita lagi. Seorang laki-laki. Kalau begitu biarlah saya terima, jawab Mita mengambil alih telepon tersebut. Dan Anton hanya menatap saja. Namun hatinya masih bertanya-tanya, siapakah laki-laki yang mengetahui Mita ada di dalam kamar ini? Halo, saya Mita, kata Mita. Selamat malam, Mita. Tentu suamimu akan terkejut kalau tahu ataupun mendengar apa yang kamu lakukan dengan keponakan suamimu itu, kata suara di seberang. Tentu saja. Pramita sangat terkejut sekali mendengar apa yang dikatakan oleh orang di seberang itu. Iya, ternyata ada seorang yang tahu kalau dia tengah berada di dalam kamar itu bersama dengan keponakan Pak Subrata sendiri, suaminya. Siapa Anda sebenarnya? Jangan terlalu sewot, Mita. Aku juga tahu kalau sudah 2 malam ini kalian berdua menginap di dalam hotel ini. Dan aku tahu juga kalau kalian datangnya secara sendiri-sendiri. Anton terlebih dahulu dan kemudian kamu beberapa jam kemudian. Katakan siapa Anda sebenarnya? Kata Mita bertambah marah. Apakah kamu sudah lupa dengan suaraku, Mita? Jangan terlalu berbelit-belit. Katakan saja siapa dirimu yang sebenarnya, hingga mengusikku. Tanya Mita lagi dengan suara mengandung kemarahan. Sedangkan Anton hanya menatap wanita itu saja. Aku adalah Roni. Nah, kamu sudah melupakan nama itu atau kau belum? Aku yakin kalau kamu belum dan tidak dapat melupakan diriku dan namaku. Roni, bagaimana mungkin kamu sudah ada di sini? Tidak mudah tembok penjara itu menghalangi langkahku, kata Roni sambil menutup telepon. Sedangkan Pramita hanya diam saja dan kemudian meletakkan telepon ke haknya. Apa yang sebenarnya terjadi, Mita? Dan siapa laki-laki yang menelponmu itu? Tanya Anton tidak sabar untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dia adalah Roni, Anton. Roni? Tanya Anton menyipitkan kedua matanya. Dia memang sama sekali tidak tahu siapakah Roni itu. Benar, jawab Pramita. Siapakah dia yang sebenarnya, Mita? Dan bagaimana dia tahu tentang semua ini? Tanya Anton. Dia adalah bekas kekasihku dulu, Anton. Waktu aku bekerja di klub malam itu, aku berkenalan dengan dirinya. Selanjutnya aku tinggal dengannya meskipun tanpa ikatan pernikahan. Semula dia memang baik dan memperlakukan diriku secara berlebihan, kata Pramita. Lalu, beberapa bulan kemudian semua itu berubah, Anton. Dia mulai lagi kebiasaannya yang dulu, selalu saja minum dan judi saja pekerjaannya. Hingga kemudian semua perhiasannya yang diberikannya kepadaku
juga ikut ludes karena dia kalah terus-menerus setiap kali berjudi. Dan karena kekalahannya itu, kemudian ia berusaha untuk menjualku. Maksudnya? Aku diminta untuk melayani nafsu beberapa orang laki-laki, dan dialah yang menerima bayarannya. Jawab wanita itu mengembangkan bening matanya. Dan kamu mau melakukan itu, Mita? Tanya Anton menatap wanita itu lekat-lekat. Tentu saja aku menolak hal tersebut, Anton. Meskipun aku sudah tidak memiliki sesuatu yang aku banggakan, namun suatu pantangan bagiku kalau harus melacurkan diri. Kata Pramita mencoba untuk menyusut bening matanya yang sudah bergulir. Ada kesedihan yang begitu mengkoyak dan mencabik-cabik hatinya. Lantas, Roni mengancam akan membunuhku. Maka dengan sungguh amat, sangat terpaksa, aku melakukannya. Sejak saat itulah, aku menjadi barang jaminan dalam berjudi. Kalau dia kalah, maka aku harus melayani nafsu 3 orang laki-laki dan bahkan lebih dalam satu waktu saja. Jawab Pramita. Ada bening kristal yang kembali bergulir. Anton mengulurkan tangannya untuk menyusut bening tersebut. Pramita hanya diam saja. Dia membiarkan laki-laki tersebut yang menyusutnya. Dan kamu katakan tadi kalau dia sudah berada di sini. Dari mana dia? Roni ada di dalam tembok penjara, Anton, yaitu selama 8 tahun. Dan semua itu baru dijalaninya selama 3 tahun saja. Ada di dalam penjara? Benar sekali, Anton. Bagaimana dia bisa masuk dalam baju besi? Tanya Anton kembali. Dia menatap Pramita tanpa berkedip. Seakan sudah tidak sabar untuk menunggu jawabannya. Karena selalu kalah dan kalah terus dan dia sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Maka suatu hari dia melakukan perampokan terhadap seseorang. Karena melawan, maka orang itu dibunuhnya. Beberapa hari kemudian, polisi dapat menemukan jejaknya. Dan tidak lama setelah itu, Roni berhasil ditemukan dan kemudian dipenjarakan. Jawab Pramita menundukkan wajahnya. Dan tubuhnya disandarkan pada tembok. Sedangkan kedua matanya masih juga mengembangkan bening kristal yang mengandung kesedihan. Tetapi kali ini tidak bergulir sama sekali. Lantas, bagaimana dengan diri kamu sendiri, Mita? Iya, aku tentu saja kembali ke pekerjaanku semula. Sampai kemudian aku bertemu dengan Pak Subrata. Apakah mungkin Roni akan mengatakan semua ini kepada Paman? Aku tidak tahu, Anton. Jawab Pramita. Wanita tersebut kemudian membaringkan tubuhnya. Matanya memandang langit-langit kamar. Dan bayangan matanya menerawang begitu jauh. Namun mata tersebut begitu kosong dan hampa. Tidak ada makna dan arti yang ada di dalamnya. Sudahlah, Mita, tidak usah kamu pikirkan. Akulah yang akan bertanggung jawab kalau sampai terjadi sesuatu pada dirimu nanti. Kata Anton sambil memeluk Pramita. Dan wanita itu hanya memandang laki-laki yang ada di hadapannya. Ada perasaan yang begitu tenang dan damai yang menyeruak di dalam hatinya. Kalau Anton mendekapnya seperti itu. Benarkah apa yang kamu katakan itu, Anton? Tanya Pramita mencoba untuk meyakinkan apa yang dikatakan lelaki tersebut kepadanya. Tentu saja, Mita. Percayalah terhadap apa yang aku katakan kepada dirimu. Jawab lelaki itu berusaha untuk meyakinkan wanita yang diam-diam dicintainya. Pramita hanya tersenyum saja mendengar hal itu. Walaupun dia tidak dapat mengingkari perasaan hatinya yang begitu resah dan gelisah. Sebab dia tahu siapakah Roni yang sebenarnya. Lelaki itu tidak akan main-main dengan apa yang diucapkannya. Bagaimana kalau Roni mengatakan semua itu kepada suaminya? Tentu suaminya akan kambuh kembali penyakit jantungnya. Padahal, dia sama sekali tidak menginginkan hal tersebut meskipun dia tidak mencintai suaminya. Mita, mengapa kamu tidak berusaha untuk tidur dan melupakan semua itu saja? Tentu dengan demikian, kamu akan sedikit tenang. Kata Anton menatap Pramita yang masih belum memejamkan kedua matanya. Rasanya terlalu sulit, Anton. Apa yang kamu pikirkan? Aku takut kalau Roni mengatakan semua ini kepada Pak Subrata, Anton. Apa yang akan kau takutkan? Tentu Pak Brata akan terkejut. Dan kalau demikian, aku mengkhawatirkan penyakit jantungnya akan kambuh kembali. Padahal aku tidak menginginkan hal tersebut, Anton. Kata wanita itu menahan air matanya yang sudah mengembang. Percayalah, kalau dia tidak akan mengatakan semua itu kepada Paman. Kata lelaki itu memeluk Pramita lebih erat. Wanita tersebut hanya diam saja. Seakan dia sudah menyerahkan semuanya kepada Anton. Tapi kamu belum tahu siapakah Roni yang sebenarnya, kata wanita itu lagi. Dia bagaimana? Roni tidak akan pernah main-main dengan sesuatu yang ia katakan. Dan dia mengatakan hal itu kepadamu tadi.
Dia mengatakan kalau akan memberikan semua itu kepada paman. Memang tidak, Anton. Namun aku khawatir kalau itu benar-benar sampai terjadi. Kalau begitu kamu hanya berpikiran saja. Itu bukan yang sebenarnya, Mita. Maka sekarang cobalah untuk tidur. Maka dengan demikian, perkiraan dan perasaanmu akan terasa lebih tenang jika esok hari bangun, kata Anton membelai rambut wanita cantik itu. Mita berusaha untuk memejamkan kedua matanya, namun gagal. Maka dia mencobanya sekali lagi, dan hanya jurang kegagalan saja yang menjadikan jawabnya. Aku begitu sulit untuk tidur, Anton, kata wanita itu menatap lelaki yang mendekapnya. Sedangkan Anton hanya diam saja, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Diam-diam dia juga berpikir, bagaimana kalau pamannya mengetahui semua ini? Ia tidak dapat membayangkan hal tersebut. Mita, panggil Anton begitu lembut dan lirih. Namun tentu saja Pramita dapat mendengarnya dengan jelas, sebab selain keduanya begitu dekat, keadaan di dalam kamar itu juga begitu tenang. Ada yang ingin kamu katakan lagi, Anton? Tanya Pramita menatap lelaki tersebut. Iya, memang ada, jawab Anton. Apa yang ingin kamu katakan itu? Tanya Pramita masih juga menatap Anton tanpa berkedip sedikit pun juga. Apakah kamu mencintai pamanku? Tanya Anton. Lelaki itu juga menatap Pramita, sedangkan wanita tersebut hanya diam saja, sebab begitu sulit untuk mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana perasaannya terhadap Pak Subrata. Aku tidak dapat membohongi dan memungkiri perasaanku sendiri, Anton. Maksudmu? Aku memang tidak mencintai Pak Brata. Tidak mencintainya? Benar, Anton. Lantas, kenapa kamu masih tetap bertahan berumah tangga dengan pamanku? Aku sudah pernah mengatakannya kepada dirimu, Anton. Pak Subrata adalah seorang laki-laki yang begitu lembut dan baik kepada diriku. Iya, meskipun dia memang tidak dapat memenuhi nafkah batinku, namun aku tidak dapat meninggalkannya. Hanya satu yang membuat aku tetap mempertahankan semua ini, kata Pramita. Apa itu, Mita? Kelembutan dan kebaikannya, Anton. Itulah yang paling utama yang membuat aku mempertahankan semua ini, kata Pramita. Dan Anton hanya diam saja. Memang diakuinya kalau pamannya adalah seorang laki-laki yang begitu lembut. Dia pandai mengambil hati seorang wanita, bukan dengan nafsunya, melainkan dengan kelembutannya. Waktu terus berjalan dan bergulir. Peristiwa demi peristiwa terjadi tanpa mau tahu manusia yang mengalaminya. Dan sudah 2 bulan ini, Pramita dan Anton melakukan hubungan yang seharusnya memang tidak boleh dilakukan oleh mereka berdua. Dan sepanjang itu, Pak Brata memang tidak pernah tahu akan apa yang sebenarnya terjadi. Laki-laki tersebut masih terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sore itu Pramita duduk berdua dengan suaminya. Ada 2 cangkir teh dan sekaleng makanan kecil. Pak Brata menyimak koran hari ini, sedangkan Pramita hanya duduk dan menatap ikan-ikan yang berenang-renang kian kemari di depannya. Namun tiba-tiba perutnya menjadi begitu mual, kepalanya begitu terasa pusing, dan rasanya ingin sekali muntah. Langsung saja wanita tersebut berlari menuju ke wastafel yang ada di dalam kamarnya. Wanita itu muntah, namun tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari mulutnya. Namun walaupun begitu, rasa mual yang menyerang seakan tidak mau berhenti, apalagi kepalanya yang terus berputar-putar. Ada apa, Mita? Tanya Pak Brata yang berlari menghampiri istrinya. Sebab bagaimanapun ada perasaan tidak enak dan khawatir kalau terjadi sesuatu pada wanita yang dicintainya itu. Ia tidak inginkan sesuatu yang buruk menimpa istrinya tercinta. Tidak apa-apa, Pak, jawab Mita mencoba untuk tenang dan tidak panik di hadapan suaminya. Tapi kamu muntah. Iya, mungkin hanya masuk angin saja, jawab Pramita mencoba untuk menyunggingkan senyumannya. Dan hal itu tentu saja untuk menenangkan perasaannya sendiri dan juga menenangkan perasaan suaminya. Sekarang lebih baik kamu tiduran saja, Mita, kata Pak Brata memapak istrinya agar berbaring dan kemudian tidur. Mita hanya menurut saja apa yang dikatakan oleh suaminya. Wanita itu membaringkan tubuhnya, matanya agak kabur memandang langit-langit kamar, sedangkan Pak Subrata duduk di sisi pembaringan. Ada kekhawatiran yang tersirat di dalam diri laki-laki tersebut. Sebentar, Mita, biar aku memanggil dokter Taufik untuk memeriksa dirimu, kata Pak Brata sambil bangkit berdiri untuk memanggil dokternya. Tidak perlu, Pak, kata wanita itu mencegah suaminya. Dan tentu saja, laki-laki tersebut mengurungkan niatnya. Dia hanya memandangi istrinya saja. Mengapa tidak perlu? Bukankah kamu sakit, Mita? Dan aku tidak ingin sakitmu itu bertambah parah,
Jawab Pak Brata kembali duduk di pembaringan. Tangannya mengelus dan membelai rambut Pramita, seperti seorang bapak terhadap anaknya saja. Mungkin hanya masuk angin kecil saja, jadi tidak perlu memanggil dokter, Pak, kata Mita membalas menggenggamnya. Seakan dia ingin mencurahkan kasih sayangnya melalui semua itu. Makanya jangan terlalu banyak berenang, Mita. Maksudku jangan sampai sore kalau berenang, kata lelaki itu menatap istrinya yang pandangannya penuh kasih. Sedangkan Pramita hanya menganggukkan kepalanya saja, sebab dia tidak tahu harus mengatakan apa. Namun sesungguhnya, dia dapat merasakan kalau saat ini telah ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, walaupun sudah mengetahui dan merasakannya. Tetapi dia tidak ingin terlalu gegabah memutuskannya sendiri. Dokterlah nanti yang akan memastikannya. Namun dia tidak ingin bersama suaminya, dia ingin bersama Anton. Laki-laki muda itu hanya menatap Pramita. Mungkin memang sangat masuk akal kalau wanita tersebut sampai terlambat menstruasi. Iya, bukankah hormon yang berkembang di dalam diri wanita itu masih berproduksi? Sudah berapa bulan terlambatnya, Mita? 1 bulan ini. Dan kamu melakukan hubungan dengan paman kapan yang terakhir kalinya? Tanya laki-laki itu lagi. Matanya tidak berkedip mendapat Pramita yang duduk di hadapannya. Sejak bapak pulang dari puncak. Berarti 2 minggu yang lalu, kata Anton lagi. Iya, memang 2 minggu yang lalu aku terakhir kali melakukan hubungan dengan bapak. Jawab Pramita menatap lelaki perkasa yang ada di hadapannya. Keduanya hanya terdiam sejenak, sama-sama tenggelam di dalam pikirannya masing-masing. Namun yang jelas tentu saja mereka mencari jalan keluar yang terbaik. Mita, iya, bagaimanapun semuanya masih belum pasti dan hanya merupakan praduga semata dari kita. Maksudmu, Anton? Aku ingin kamu memeriksakan semua ini kepada dokter, kata Anton lagi. Lantas, kalau memang positif, maka segera katakan kepada diriku. Lanjut lelaki itu menatap dan menggenggam jemari Pramita, sedangkan wanita tersebut hanya menundukkan wajahnya. Baiklah Anton, aku akan segera memeriksakan diriku kepada dokter, kata Pramita menyetujui dan menyanggupi apa yang telah dianjurkan Anton kepadanya. Sekarang juga, Mita? Iya, sekarang juga. Baiklah, aku akan mengantarkan kamu, Mita, kata laki-laki itu segera bangkit dari duduknya. Tidak perlu. Mengapa? Aku tidak ingin mengundang kecurigaan pada siapapun juga. Maka lebih baik aku naik taksi saja, jawab Pramita. Dan Anton hanya menganggukkan kepalanya saja, sedangkan kedua matanya masih menatap Pramita yang sudah duduk di dalam taksi. Sedangkan Pramita duduk resah di dalam taksi itu. Iya, bagaimana kalau hasilnya positif? Dengan demikian dia telah mengandung benih dari Anton dan bukan dari suaminya sendiri. Ada kegelisahan yang kembali menyeruak di dalam hatinya. Setelah sampai di tempat Dokter Taufik membuka praktek, Mita segera turun dan kemudian langsung masuk. Untung saja waktu itu tidak ada pasien sama sekali, sehingga dengan demikian dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Selamat sore dokter, kata Pramita. Ah, Nyonya Brata, selamat sore. Silahkan duduk, kata dokter itu tersenyum menatap pelanggarannya. Terima kasih, jawab Pramita segera duduk di hadapan dokter itu. Ada sesuatu yang bisa saya bantu, Nyonya? Iya, saya ingin memeriksakan diri saya. Apa yang terjadi? Sudah sebulan ini saya terlambat menstruasi, padahal biasanya lancar datangnya, kata Pramita dengan raut muka yang begitu gelisah. Kalau begitu silakan Nyonya, kata dokter itu dengan keramahannya. Pramita hanya menunggu saja hasilnya. Dia tidak dapat duduk dengan tenang. Setiap desah nafasnya selalu saja mengandung kegelisahan dan kekhawatiran. Iya, bagaimana kalau yang ditakutkannya itu akan terjadi? Bagaimana hasilnya dokter? Tanya Pramita ketika melihat dokter itu sudah keluar dari ruangan laboratorium. Selamat Nyonya. Maksud dokter, hasilnya positif. Nyonya telah mengandung seorang anak. Mengandung? Tanya Pramita begitu pelan. Benar sekali. Tentu Bapak Subrata akan sangat senang sekali mendengar kabar gembira ini Nyonya, kata Dokter Taufik lagi. Sedangkan Pramita hanya diam saja. Kegalauan yang ada semakin nampak di wajahnya. Dokter, kata Pramita begitu pelan. Ya, apakah dokter bisa membantu saya? Apa yang Nyonya inginkan? Tanya dokter itu menatap pasiennya. Saya ingin menggugurkan kandungan saya ini. Bisakah dokter melakukan itu? Tanya Pramita. Sedangkan dokter Taufik nampak diam dan memandang Pramita. Maaf Nyonya, saya sudah terikat dengan sumpah. Dan kalau saya melakukan itu,
Berarti saya adalah seorang yang biadab karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan. Maaf Nyonya, saya tidak dapat membantu Nyonya dalam hal ini. Bukankah suami Nyonya sangat mengharapkan mempunyai keturunan? Mengapa setelah mendapatkan Nyonya ingin menggugurkannya? Tanya dokter itu. Saya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Mungkin itu sekarang Nyonya, namun saya yakin kalau bayi itu sudah keluar, maka Anda akan sudah siap untuk menjadi seorang ibu yang baik, kata dokter tersebut memperingatkan. Kalau memang dokter tidak dapat membantu saya, permisi, kata Pramita bangkit dari duduknya dan kemudian segera keluar dari ruangan tersebut. Pramita baru saja masuk ke dalam rumahnya. Cepat-cepat dia segera mengambil air putih untuk menelan pil-pil yang dibelinya di pasaran bebas. Dan itu mungkin akan dapat menggugurkan kandungannya. Namun baru saja dia akan memasukkan pil tersebut. Tiba-tiba pintu kamar sudah terbuka dan muncul suaminya. Mita, apa yang kamu lakukan itu? Tanya Pak Brata memandang istrinya dengan pandangan yang penuh kasih. Dia sama sekali tidak menyangka kalau istrinya akan berbuat itu. Iya, menggugurkan seorang anak yang sudah begitu lama didambakannya. Tadi dokter Taufik menelponku di kantor. Beliau mengatakan kalau kamu hamil dan akan menggugurkan kandunganmu itu. Mengapa kamu melakukan itu, Mita? Tanya Pak Brata dengan suara yang begitu lembut. Sama sekali tidak membentak. Pramita hanya dapat membundukkan wajahnya saja. Ada 2 bening yang bergulir membasahi pipinya. Saya belum siap untuk menjadi seorang ibu, Pak. Sekarang kamu memang belum siap, Mita. Namun saya yakin, dengan lahirnya seorang anak dari keturunan kita, kamu akan siap untuk menjadi seorang ibu, kata Pak Subrata memeluk istrinya dan kemudian menciuminya. Ada sejuta perasaan bahagia yang menyeruak di dalam hatinya. Iya, mutiara yang didambakannya sejak dulu, kini sudah datang. Jangan kamu hancurkan sesuatu yang telah puluhan tahun aku rindukan ini, Mita. Karena kalau kamu melakukan itu, maka berarti kamu menghancurkan kehidupan dan masa depanku. Berarti kamu telah membunuhku, kata Pak Brata. Sedangkan Pramita hanya diam saja, menangis di dada laki-laki yang begitu mencintainya itu. Tentu saja suaminya sama sekali tidak tahu. Dia ingin menggugurkan kandungannya itu karena benih yang ada di dalamnya itu bukan milik suaminya, melainkan milik Anton. Ada perasaan bersalah kalau dia mengingat hal tersebut. Namun suaminya tidak mau untuk memberikan benihnya lagi. Suaminya sudah terlalu tua untuk dapat memberikan semua itu. Maka ada perasaan bersalah yang menguasai hati dan perasaannya. Apalagi kalau melihat kebahagiaan yang begitu ada dalam diri suaminya. Sebab Pak Brata tidak tahu sama sekali kalau benih yang kini tumbuh bersemayam di rahim istrinya adalah bukan berasal darinya. Mita, kata Pak Brata. Laki-laki itu masih memeluk istrinya. Iya Pak, tanya Mita. Perlahan jemarinya bergerak untuk menyusut bening yang bergulir, sedangkan kedua matanya menatap suaminya. Maukah kamu berjanji? Janji, benar istriku. Apa yang harus saya janjikan? Berjanjilah kalau kamu tidak akan menggugurkan kandungan ini dan kamu akan merawatnya dengan baik, kata Pak Brata kepada istrinya. Saya akan melakukan semua itu, Pak. Benar, Pramita hanya menganggukkan kepalanya saja. Dan ada sebuah senyuman yang tersungging di bibir lelaki itu. Memang ada sesuatu kebahagiaan seorang laki-laki, selain jika dia mendapatkan keturunan. Demikian juga dengan Pak Subrata. Namun sebenarnya meskipun Pramita juga berbahagia, kalau melihat suaminya tersenyum, dalam hatinya semakin teriris dan semakin bersalah. Dia telah melakukan suatu kebodohan terhadap suaminya, dan itu adalah kebohongan yang paling berat yang dilakukannya. Tapi walaupun begitu, dia tidak ingin mengatakannya. Dia tidak ingin menghempaskan suaminya ke dalam jurang penyesalan dan penderitaan. Maka dia tetap membiarkan kebohongan itu tetap ada pada dirinya. Paman sudah berangkat kerja, Mita. Sudah, sejak pagi tadi, jawab Pramita menatap Anton yang baru saja keluar dari kamarnya. Anton segera duduk di hadapan wanita tersebut, memandang wajah Pramita yang cantik dan menarik. Sedangkan wanita itu hanya menundukkan wajahnya saja. Mita, iya. Bagaimana hasilnya? Positif, Anton. Dan Paman sudah tahu itu? Iya, Dokter Taufik yang mengatakan kepadanya. Semula aku ingin menggugurkannya saja. Namun suamiku keburu mengetahuinya. Maka aku tidak dapat melakukannya, kata Pramita semakin menundukkan wajahnya. Jangan kamu lakukan itu, Mita. Saya tahu kalau Paman menginginkan seorang anak dari perkawinan kalian. Namun Paman sudah tidak mampu untuk memberikannya. Maka biarlah saja benih itu tetap berkembang di dalam rahimmu. Dengan demikian Paman akan merasa sangat berbahagia.
Meskipun itu bukan darah dagingnya sendiri. Iya, meskipun itu bukan benih yang berasal dari paman. Namun aku yakin kalau dia tidak akan mengetahui dan berpikiran sampai sejauh itu. Jawab Anton. Tetapi Anton, kata Pramita begitu resah dan gelisah. Ada apa? Bagaimana kalau Roni mengatakan semua ini? Kurasa tidak. Namun laki-laki itu tidak pernah main-main dengan perkataannya. Baru saja dia menelpon aku lagi. Apa yang dikatakannya? Dia katakan kalau aku ini mengandung anak siapa? Benih yang berasal dari suamiku ataukah dari keponakan? Dan dia juga tahu kalau aku berusaha untuk menggugurkannya. Ah, sudahlah, kamu jangan terlalu memikirkan yang bukan-bukan. Yang penting bagimu sekarang hanyalah bagaimana cara merawat dan menjaga kandunganmu agar tetap sehat dan baik, kata Anton. Namun tentu saja, kata-kata itu sama sekali tidak dapat menenangkan perasaan Pramita. Tapi kalau Roni terus-menerus menenorku dengan semua itu, bagaimana aku bisa tenang, Anton? Kalau dia menelpon lagi, katakan kepadaku, Mita. Kata Anton mencoba untuk memberikan ketenangan kepada wanita tersebut, dan Pramita hanya diam saja. Kering! Ada telepon lagi, Anton, kata Pramita sambil membelakang kedua matanya. Seakan dia begitu terkejut dengan semua itu. Iya, bagaimana kalau yang datang menelpon itu adalah Roni? Dia sama sekali tidak dapat membayangkan itu. Terima saja, kata Anton kepada Pramita. Maka wanita tersebut segera berdiri dan menuju ke meja telepon. Hatinya terasa begitu berdebar-debar, seakan dia akan menghadapi sesuatu yang begitu menakutkan. Halo, kata Pramita. Apakah saya bisa berbicara dengan Anton? Tanya suara di seberang, dan suara itu begitu menyejukkan perasaan Pramita, sebab bukan suara seorang laki-laki melainkan seorang perempuan. Tentu saja bisa. Boleh saya tahu dengan siapa saya bicara? Saya Damayanti. Tolong cepat katakan pada Anton kalau ada ingin yang berbicara dengannya, kata suara di seberang, dan suara itu penuh dengan ketakutan. Damayanti ingin berbicara denganmu, Anton, kata Pramita memberikan telepon itu kepada Anton. Apa yang ingin dikatakannya? Aku tidak tahu. Namun yang jelas suaranya begitu gemetar dan ketakutan, kata Pramita. Dama, kata Anton. Anton, cepat ke sini. Aku melihat ada seseorang laki-laki sejak tadi pagi berdiri di muka rumahnya. Apakah kamu mengenal orang itu, Dama? Sama sekali tidak, Anton, jawab Damayanti. Ada seorang laki-laki yang berdiri terus sejak tadi di muka rumahnya, dan dia tidak tahu siapakah laki-laki itu, kata Anton kepada Pramita. Tolong tanyakan kepada Damayanti, apakah laki-laki itu mempunyai bekas luka di keningnya, kata Pramita, dan Anton segera menanyakan itu. Dia tidak dapat melihatnya, Mita. Kalau begitu, tanyakan, apakah laki-laki itu memakai jaket kulit lusuh dan selalu merokok sambung-nyambung, kata Mita lagi. Benar, Anton, laki-laki itu memakai jaket kulit yang sudah lusuh, dan sejak tadi dia merokok, jawab Damayanti ketika Anton sudah menanyakannya. Benar, Mita, kata Anton kepada Pramita. Kalau begitu dia adalah Roni. Roni? Benar, Anton. Kalau begitu aku akan ke tempat Dama dulu, Mita. Jawab Pramita. Dia melalui telepon itu Anton mengatakan kalau akan ke rumah Damayanti. Dan setelah menutup telepon itu, Anton segera menjalankan mobilnya dengan kecepatan yang begitu tinggi. Ketika mobil Anton baru saja memasuki halaman rumah Damayanti, suasana yang ada di sekitar rumah tersebut nampak demikian lenggang, seakan tidak ada sesuatu yang terjadi di dalamnya. Maka Anton segera membuka pintu tersebut. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada dirimu dan anakmu, Dama? Tanya Anton ketika wanita itu sudah membukakan pintunya. Wanita tersebut nampak lebih tenang dengan adanya seorang laki-laki di dalam rumahnya. Memang tidak ada, Anton, namun aku takut sekali, kata wanita itu menggendong anaknya. Ada bening yang bergulir membasahi pipinya. Sudahlah, tidak perlu takut. Kalau ada apa-apa, aku akan selalu melindungimu, kata Anton memeluk wanita bekas kekasihnya itu. Dan dalam pelukan Anton, seakan Damayanti menemukan suatu kedamaian dan ketenangan tersendiri. Tidak ada perasaan takut dan gelisah di dalam hatinya. Sekarang mana laki-laki itu, Dama? Sejak aku datang ke sini sama sekali aku tidak melihat siapapun yang ada di sekitar rumahmu, kata Anton melepaskan pelukannya. Kemudian keduanya duduk di atas sofa tersebut. Dia menghilang, Anton. Tadi anakku menangis. Mana aku berusaha untuk menggendongnya. Dan ketika aku menatap keluar lagi, laki-laki itu sudah menghilang bersama dengan mobilnya, kata Damayanti menjelaskan. Kalau begitu dia dapat mencium kedatanganku ke sini, kata Anton seakan berbicara dengan dirinya sendiri. Sedangkan Damayanti hanya diam saja.
menatap Anton yang seakan tengah merenung dan memikirkan sesuatu. Kalau begitu kamu lebih baik tinggal di dalam rumah ini saja, Damah. Kamu akan kemana, Anton? Aku akan kembali lagi. Namun kalau ada sesuatu yang menimpamu, segera saja datang ataupun menelponku, kata Anton menatap wanita tersebut. Tapi aku takut, Anton, kata wanita itu menggandeng lengan Anton dan seakan tidak mau melepaskannya lagi. Kalau kamu memang takut, lebih baik semua pintu dan jendela dikunci, Damah. Dan kamu jangan sekali-kali membukakan pintu kepada orang lain selain yang kamu kenal. Itu pun kamu harus hati-hati dan waspada, kata Anton memeluk Damayanti, seakan dia ingin memberikan suatu perlindungan kepada wanita tersebut. Bagaimana kalau dia datang lagi, Anton? Segera hubungi aku, kata Anton melepaskan pelukannya. Dan sejenak, kemudian dia sudah melangkahkan kakinya keluar. Setelah itu, dia masuk ke dalam mobilnya. Kunci semua pintu dan jendela dengan baik, Damah. Dengan demikian tentu kamu akan merasa tenang, kata Anton menghidupkan mesin mobilnya. Sedangkan Damayanti hanya mengangguk tanpa berkedip menatap Anton. Dan sejenak, mobil laki-laki itu sudah menghilang dari pandangan matanya. Bagaimana, Anton? Tanya Pramita begitu melihat laki-laki muda itu sudah melangkahkan kakinya menuju ke dalam. Rasanya ia sudah tidak sabar lagi untuk segera tahu yang sesungguhnya terjadi. Roni segera menghilang begitu tahu aku akan datang. Seakan dia mempunyai indera keenam yang dapat merasakan dan melihat kedatanganku, kata Anton. Damayanti dan anaknya baik-baik saja. Iya, tadi ada telepon dari Bapak, Anton, kata Pramita mengalihkan pembicaraan. Telepon dari Paman? Benar. Apakah dia mengetahui semuanya? Tidak, Anton. Lantas, apa yang dikatakan oleh Paman? Katanya hari ini juga dia harus berangkat ke Surabaya. Ada sesuatu yang harus dibicarakan dengan kliennya. Maka dia memintaku untuk menyiapkan semuanya. Aku belum tahu apa yang kamu maksudkan. Dengan kepergian Bapak ke Surabaya yang mungkin sampai lama itu, tentu kita mempunyai banyak waktu untuk menyelesaikan semua masalah dengan Roni. Iya, kamu memang benar, Mita. Apakah kamu sudah menyiapkan semuanya itu? Tanya Anton menyadarkan tubuhnya di sofa, sedangkan kedua matanya masih menatap wanita yang duduk di hadapannya. Tentu saja sudah, dan sebentar lagi tentu Bapak akan pulang untuk mengambil semua itu, kata Pramita. Dan baru saja dia selesai mengatakan itu, buah mobil sudah berhenti di halaman rumah, dan Pak Subrata nampak turun dari mobil. Apakah semuanya sudah kamu siapkan, Mita? Sudah, Pak. Terima kasih, kamu memang istri yang baik dan cekatan, kata laki-laki itu menatap istrinya, sedangkan Pramita hanya menyuguhkan senyumannya. Iya, meskipun hatinya bagaikan disayat oleh sesuatu kalau suaminya mengatakan dia adalah seorang istri yang baik, karena kenyataannya sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dikatakan suaminya. Dia bukanlah istri yang baik, dia adalah istri yang bejat. Aku akan langsung berangkat jam ini juga, Mita. Berapa lama Bapak di Surabaya? Mungkin sampai setengah bulan, jawab laki-laki tersebut melangkahkan kakinya menuju ke kamar untuk mengambil kopernya. Periksa dulu, Pak, apakah tidak ada sesuatu yang kurang? Aku sudah memeriksanya dalam tadi. Tidak ada yang kurang sama sekali, jawab lelaki itu sambil tersenyum penuh kebanggaan terhadap istri yang sangat dicintainya itu. Jangan lupa selalu memeriksa kandunganmu kepada dokter, sebab aku ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak kita nantinya. Baik, Pak, jawab Pramita tersenyum kembali. Dan kamu, Anton, ada apa, Paman? Jangan terlalu banyak keluar selama aku pergi. Jagalah Pramita dengan baik, kata Pak Brata masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya sejak tadi. Siap, Paman, kata laki-laki muda tersebut. Mita, ada apa, Pak? Kalau ada sesuatu kebutuhan yang mendadak, aku menyimpan uang tunai sebanyak 25 juta di dalam almari besi, dan kamu bisa menggunakannya. Terima kasih, Pak, kata wanita tersebut sambil mencium kening dan pipi suaminya. Dan setelah itu, mobil yang ditumpangi Pak Brata sudah berjalan membelah jalan raya. Ada telepon, Mita, kata Anton ketika masuk ke dalam. Pramita hanya menatap Anton. Wajahnya yang begitu putih dan bersih nampak begitu pucat pasi. Apa yang harus aku lakukan, Anton? Terimalah, aku akan menyadapnya, kata laki-laki itu segera mengangkat telepon yang ada di sampingnya. Sedangkan Pramita mengangkat telepon yang ada di hadapannya. Halo, kata Pramita. Suamimu sudah berangkat, Mita. Sekarang ini suamimu nampak tengah membeli tiket untuk menuju ke Surabaya. Dan sebentar lagi, mungkin sudah akan terbang. Namun bagaimanapun juga, aku mempunyai kesempatan untuk membeberkan semua yang kamu lakukan dengan Anton. Roni, bagaimana mungkin kamu tahu tentang semua ini? Tanya Pramita bertambah pucat pasi. Dia tidak dapat membayangkan bayangan kalau Roni benar-benar
mengatakan semua itu kepada suaminya. Aku mempunyai 1000 pasang mata, Mita. Jadi tidak terlalu sulit bagiku untuk mengetahui semuanya. Roni, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kamu menyediakan uang 10 juta malam ini juga. Ulur telepon terus, Mita. Aku akan segera ke airport, kata Anton begitu pelan. Sedangkan tidak mungkin Roni akan mendengarnya. Maka Anton dengan kecepatan yang begitu tinggi terus menginjak pedal gas. Dan tidak lama kemudian, dia sudah sampai di airport. Segera saja dia menuju ke telepon umum yang berada di dekat loket penjualan tiket. Namun sudah tidak ada orang di situ. Namun ada sebuah telepon yang tidak terletak di haknya. Jadi mungkin diletakkan dengan begitu tergesa-gesa. Mita, kata Anton setelah memegang telepon itu. Benar, aku Anton. Laki-laki itu sudah terbang begitu melihat kedatanganku. Dan karena mungkin tergesa-gesa, dia tidak sempat meletakkan telepon di haknya. Bagaimana dengan pesawat jurusan Surabaya, Anton? Baru saja take off. Jadi saya kira Roni tidak mempunyai kesempatan untuk mengatakan semuanya, jawab Anton. Syukurlah kalau begitu, Anton. Aku akan segera kembali dengan cepat, Mita, kata Anton segera menutup teleponnya. Dan sesudah itu, dia kembali menjalankan mobilnya dengan cepat. Jadi kamu sama sekali tidak melihat Roni, Anton? Tidak, berarti dia mengetahui kehadiranku dan kemudian meninggalkan telepon dengan tergesa-gesa, kata Anton mengulangi apa yang telah dikatakannya di dalam telepon tadi. Sedangkan Pramita hanya dia menatap Anton saja. Untung saja ada laki-laki itu, kalau tidak, tentu dia akan merasa sangat ketakutan sekali. Bagaimana dengan uang 10 juta yang dibintainya itu, Anton? Lebih baik kamu jangan memberikannya. Kalau kamu memberikannya juga, maka dia akan memerasmu terus-menerus. Tapi bagaimana kalau dia mengatakan semua itu kepada Bapak, Anton? Aku rasa dia hanya menggertak saja, Mita. Maka jangan hiraukan apa yang dikatakannya, kata Anton. Tapi dia tidak pernah main-main dengan yang dikatakannya, Anton. Biar aku selesaikan nanti. Namun jangan sekali-kali kamu melepaskan uang untuknya, kata Anton. Dan Pramita hanya diam saja. Namun bagaimanapun masih ada rasa gelisah dan khawatir di dalam hatinya. Sementara itu, di rumah Damayanti semuanya dalam keadaan terkunci. Pintu, jendela, dan semua gorden tertutup. Namun hal itu tidak dapat mengelabui seorang yang sejak tadi memperhatikan rumah tersebut. Iya, pendengaran dan penglihatannya seakan begitu tajam sehingga laki-laki muda berkacamata itu tahu kalau ada orang yang di rumah. Ya, penghuninya ada di dalam meskipun rumah itu tertutup dengan begitu rapat. Maka segera saja, lelaki tersebut melangkah mendekati pintu utama. Dicobanya untuk membuka, namun sama sekali tidak berhasil. Maka segera lengannya digunakan untuk memecah kaca pintu itu. Dengan demikian, dia dapat mengunci pintu dari dalam melalui kaca yang sudah pecah tersebut. Itu adalah sesuatu yang begitu mudah dilakukannya. Dan ketika dia melihat seorang bocah mungil sedang bermain-main sendirian saja di ruang tengah, segera saja tangannya bereaksi. Digendongnya bocah itu, tidak dihiraukannya tangis yang menjerit-jerit yang keluar dari bibir bocah mungil itu. Jangan, kata bocah kecil itu menjerit dan meronta ingin melepaskan dirinya dari gendongan laki-laki yang sama sekali tidak dikenalnya. Namun lelaki tersebut tetap tidak menghiraukannya. Dia terus berjalan dan kemudian menjalankan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Sedangkan bocah itu didudukkannya di belakang. Tangisnya semakin menjadi-jadi, seakan bocah itu tahu kalau orang yang mengajaknya tidak mempunyai niat yang baik. Sementara itu Damayanti cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Tubuhnya hanya berbalut dengan kain handuk saja, sebab dia begitu kaget ketika mendengar suara tangis anaknya. Maka dia segera keluar. Namun betapa terkejutnya dia ketika matanya tidak menangkap sosok tubuh putrinya. Ada debaran dan kegelisahan yang menyeruak begitu saja di dalam hatinya. Iya, di mana putrinya? Di mana dirinya? Sebuah pikiran buruk mau tidak mau terlintas juga di dalam benak dan hatinya. Bagaimana kalau seseorang telah menculik putrinya? Bagaimana? Setelah mengenakan pakaiannya, Damayanti melangkahkan kakinya ke ruangan depan dan matanya langsung membentur pintu yang sudah pecah kacanya itu. Maka lemaslah seluruh persendian tulang-tulangnya. Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Mengapa dirinya dan anaknya yang menjadi sasaran? Padahal rasanya dia sama sekali tidak membuat sesuatu kesalahan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan sesuatu dendam. Bening bergulir dengan derasnya membasahi pipi yang tirus itu. Pikirannya menjadi kacau dan bingung. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada diri anaknya? Tidak, dia tidak boleh membiarkan semua itu terjadi. Maka Damayanti segera memutar nomor telepon Mita. Anton,
Benar, ada apa Damah? Tanya Anton dari seberang. Anakku Anton, kata Damayanti sambil tetap terus menangis dan terisak-isak. Apa yang terjadi? Anakku tidak ada. Kemana dia? Aku tidak tahu Anton. Waktu itu aku sedang mandi. Ketika aku mendengar suara tangis anakku, maka aku cepat-cepat keluar. Namun begitu aku keluar, anakku sudah tidak ada lagi di dalam kamarnya. Jawab Damayanti masih dengan tangisnya. Apakah ada seseorang yang masuk ke dalam rumahmu? Iya Anton, orang itu memecah kaca dan kemudian masuk dalam rumah. Apakah kamu tidak mengunci pintu? Sudah Anton, aku sudah mengunci pintu dan jendela seperti apa yang kamu katakan kepada diriku. Lantas, kaca pintu dipecah. Dan melalui lubang kaca yang pecah itulah, dia memutar. Anak kunci dan kemudian membukanya. Selanjutnya mungkin anakku diculiknya Anton, kata Damayanti kembali menangis. Bagaimana dia tidak merasa bersedih? Anaknya lah satu-satunya harapan yang ada di hatinya. Sebab dia tidak mungkin mengharapkan orang lain dan juga tidak mungkin mengharapkan suaminya. Baiklah Damayanti, kamu tunggu dulu di rumah. Aku akan segera datang, kata Anton meletakkan gagang telepon. Sedangkan Pramita hanya menatap laki-laki itu saja. Apa yang terjadi pada Damayanti Anton? Tanya Pramita memandang Anton tanpa berkedip. Putrinya diculik. Diculik? Benar. Lantas siapa yang menculiknya? Tanya Pramita tidak sabar untuk mengetahui tentang hal itu. Aku masih belum tahu Pita. Apakah kamu mempunyai pemikiran kalau yang menculik Putri Damayanti itu adalah Roni? Tanya Pramita mendekati Anton. Iya, aku memang berpikiran sampai ke situ. Namun bagaimanapun semuanya belum jelas. Sebab untuk apa Roni menculik Putri Damayanti? Rasanya tidak ada hubungannya dengan masalah yang telah kita lakukan bersama. Iya, memang tidak Mita. Namun mungkin Roni tahu kalau Damayanti adalah bekas kekasihku. Dan aku sering datang ke rumahnya, jawab Anton. Sedangkan Pramita hanya menganggukkan kepalanya saja. Iya, itu memang masuk akal Anton. Makanya aku sampai berpikiran ke sana. Sudahlah Mita, aku akan segera ke rumah Damayanti dan memintanya untuk tinggal di sini saja sementara. Kamu tidak apa-apa kan? Sama sekali tidak Anton, jemputlah dia. Baiklah, hati-hati selama aku di rumah Damayanti, Mita. Pramita menganggukkan kepalanya. Dan tidak lama kemudian, Anton sudah duduk di belakang kemudi mobilnya. Dia menjalankan dengan kecepatan yang begitu tinggi. Seakan dia tidak sabar lagi untuk mengetahui bagaimana keadaan bekas kekasihnya itu. Anton, bagaimana dengan anakku? Kata Damayanti begitu melihat Anton datang. Wanita tersebut memeluk laki-laki itu, dan Anton membalas memeluknya. Tenanglah dulu Dama. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada diri anakku? Aku akan membantumu sebisa mungkin untuk mendapatkan anakmu kembali. Cepatlah lakukan sesuatu Anton. Aku takut kalau sampai terlambat menolongnya. Percayalah Dama, dia akan selamat. Dia tidak akan cedera sedikit pun juga, kata Anton mencoba untuk menghibur wanita itu. Iya, meskipun sebenarnya hatinya sendiri merasa begitu khawatir dan gelisah tentang keselamatan anak Damayanti. Sebaiknya kamu tinggal dulu di rumah Pramita. Maka dengan demikian kamu akan mendapatkan seorang teman. Bagaimana dengan anakku? Aku akan mencoba untuk menemukannya dengan cepat Dama. Yang penting sekarang ini, kamu jangan tinggal sendirian saja di rumah ini. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan dirimu. Jadi aku harus tinggal di rumah Mita. Benar. Nah, sekarang juga kita berangkat ke sana, kata laki-laki tersebut menggandeng lengan Damayanti. Wanita itu hanya menurut saja, sebab bagaimanapun, sekarang ini hanya Antonlah yang diandalkannya untuk dapat menolong anaknya. Damayanti segera memeluk Pramita ketika sudah sampai di rumah yang besar dan mewah itu. Ada air mata kesedihan yang bergulir membasahi pipinya. Tenangkan dulu hatimu Dama. Percayalah kalau Anton akan dapat menolong anakmu, kata Pramita mengelus pundak dan rambut wanita tersebut. Kering. Telepon di dalam ruangan itu berbunyi. Pramita dan Damayanti sama-sama menatap Anton, seakan meminta pertimbangan laki-laki tersebut. Sedangkan Anton juga menatap kepada Pramita dan Damayanti yang duduk berdekatan. Namun Anton dengan cekatan segera mengambil telepon itu walaupun tanpa meminta pertimbangan dengan kedua wanita yang ada di situ. Saya berbicara dengan Roni. Hah? Benar sekali Anton. Di mana anak itu kamu sembunyikan Roni? Sabar saja, jangan terlalu gusar, sebab anak itu akan tetap baik keadaannya dan tidak cedera sedikit pun juga. Kembalikan anak ini. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan Pramita dan juga masalah yang saat ini ada Roni. Memang tidak Anton. Namun apakah salah kalau aku menyandra anak bekas kekasihmu itu? Dari mana kamu tahu itu?
Aku mempunyai 1000 pasang mata, Anton. Sehingga aku tahu apa saja yang kalian lakukan. Segera kau kembalikan anak itu. Tidak semudah itu, Anton. Sediakan uang tunai 17 juta rupiah untukku. Yang 10 juta sebagai penutup mulutku agar skandalmu dengan Pramita tidak terbuka. Dan yang 7 juta adalah untuk penebus anak itu. Kamu tidak berhak meminta uang itu kepada kami. Dan kamu sama sekali juga tidak berhak menyandra anak tersebut, kata Anton menahan amarahnya. Bicara tentang hak, kalau masalah itu, kamu pun juga tidak mempunyai hak sama sekali untuk meniduri Pramita, istri pamanmu sendiri. Namun mengapa kamu melakukannya? Balas Roni dari seberang, sedangkan Anton hanya menahan amarahnya, giginya sampai bergemelutuk. Segera kembalikan anak itu, Roni. Kalau tidak, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Kamu tidak bisa mengancamku seperti itu, Anton. Kalau kalian menyediakan uang 17 juta, malam ini juga, maka aku akan segera mengembalikan anak tersebut. Kamu tidak dapat memeras kami, Roni. Kamu kira semudah itu kamu memeras dan kemudian mendapatkannya? Terserah kamu, namun yang jelas, kalau tidak tersedia uang seperti yang aku sebutkan tadi, besok pagi koran sudah menulis tentang mayat seorang bocah kecil mengambang di sungai, kata Roni sambil tertawa, dan kemudian memutuskan hubungan begitu saja. Tentu saja Anton tidak dapat berbuat lain selain hanya diam saja. Apa yang dikatakannya, Anton? Tanya Pramita. Sedangkan Damayanti hanya dapat menangis saja kalau teringat putrinya. Dia meminta uang tebusan 17 juta. Dan kalau tidak, maka dia akan membunuh anak Damayanti. Apa? Membunuh anakku? Tolonglah, Anton. Tolong selamatkan anakku, kata Damayanti semakin deras air matanya. Tenanglah, Dama. Aku pasti akan menolongnya, jawab Anton mengusap pundak wanita malang tersebut. Sementara itu, telepon berbunyi lagi. Bagaimana, Anton? Tanya Roni langsung. Bagaimana dengan uang tebusan itu, Mita? Tanya Anton sebelum menjawab pertanyaan Roni. Baik, aku akan menyediakannya. Katakan kepada Roni, Anton, di mana kita harus menyerahkan uang itu, jawab Pramita. Baiklah, Roni, aku akan memberikan uang untuk malam ini. Di mana tempat yang kamu ajukan untuk itu? Tanya Anton. Tapi ingat, Anton, jangan sekali-kali kamu melapor kepada polisi. Kalau kamu melakukan itu, maka kamu akan tahu akibatnya nanti. Kita bertemu di kuburan tua di perbatasan kota, jam 7 tepat, dan letakkan uang itu di bawah pohon Kamboja yang pertama, waktu kamu menuju ke kuburan, kata Roni segera menutup teleponnya, sehingga Anton tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya lebih jauh lagi. Dia mengatakan apa, Anton? Malam ini jam 7 kita harus segera ke kuburan tua yang ada di perbatasan kota. Kita diminta untuk meletakkan tas berisi uang tersebut di bawah pohon Kamboja yang pertama kali kita dapatkan. Kalau masuk ke dalam kuburan tersebut, kata Anton. Dengan cepat Pramita masuk ke dalam kamarnya, dan di sana ada sebuah peti besi. Segera saja dia membukanya. Kemudian dia ambilnya sejumlah uang 17 juta seperti yang diminta oleh Roni. Masukkanlah ke dalam tas ini, Anton, kata Pramita memberi uang tersebut, dan Anton segera memasukkannya sambil menghitung jumlah uangnya. Sudah genap, Mita. Kalau begitu kita harus segera berangkat, Anton, kata Mita lagi. Iya, ayo, katanya sambil menggandeng Damayanti yang masih juga terisak. Iya, bagaimanapun juga seorang ibu tentu akan merasa begitu cemas dan khawatir kalau memikirkan anaknya yang dalam keadaan bahaya. Anton mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sebab perbatasan kota memang termasuk agak jauh juga dari rumah pamannya. Dan setibanya di dalam kuburan itu, maka dia segera menghentikan mobilnya dan kemudian turun. Pramita dan Damayanti tentu juga turun juga. Kalian berdua tunggu saja di sini, kata Anton kepada dua wanita tersebut. Dan kemudian dengan menggunakan sebuah baterai Anton masuk. Setelah dia mendapatkan sebuah pohon Kamboja yang ditemuinya, maka dia segera meletakkan tas berisi uang tersebut. Namun sebelumnya, dia mengarahkan baterai itu ke seluruh penjuru yang dimaksud dengan mencari di mana Roni berada, dan meletakkan bocah malang tersebut. Jangan terlalu mempermainkan baterai kamu, Anton. Kalau tidak, maka aku akan melenyapkan barang itu, kata Roni ketika nyala baterai mengenai mukanya. Dan dalam sekejap, baterai itu sudah hancur karena tembakan. Sedangkan Anton tentu saja hanya terpana, sebab dia tidak menyangka kalau laki-laki itu akan menggunakan sebuah pistol. Segera letakkan tas itu di bawah pohon Kamboja di depanmu, kata Roni begitu keras. Tapi di mana kamu sembunyikan bocah itu? Tanya Anton. Besok pagi setelah matahari terbit kamu akan melihatnya, Anton.
Maka sekarang letakkan tas itu. Kalau tidak, maka pistol ini akan menembus jantung anak kecil itu, kata Roni. Mendengar hal itu tentu saja Damayanti menjerit. Bening matanya terus saja bergulir membasahi pipinya. Letakkan saja, Anton. Segera letakkan tas itu. Aku tidak ingin anakku celaka, kata Damayanti sambil menjerit. Karena tidak tega dengan keadaan wanita tersebut, maka Anton segera meletakkannya. Baru saja kakinya melangkah untuk meninggalkan tempat itu, Roni sudah bertemu lagi. Jangan pergi dulu, Anton, kata Roni menengah. Apalagi yang kamu inginkan, Roni? Aku harus melihat dulu apakah uang yang ada di dalam tas itu genap ataukah tidak, kata Roni meloncat tepat di hadapan Anton. Maka mau tidak mau, Anton tidak jadi melangkah, dan dilihatnya Roni masih menghunuskan pistolnya, siap untuk menembak. Laki-laki tersebut nampak membungkuk untuk mengambil tas dan kemudian membukanya. Pada saat membungkuk itulah, seakan Anton mempunyai kesempatan untuk melepaskan pistol itu dari genggaman Roni. Maka tangan kanan segera ditendangnya. Tentu saja, Roni agak terkejut karena dia sama sekali tidak menduga kalau Anton akan melakukan itu. Melihat pistolnya sudah mencelat entah kemana, maka Roni segera mengeluarkan kampak yang berukuran agak kecil itu. Di dalam keremangan, cahaya rembulan senjata tersebut nampak berkilat-kilat. Ayo majulah, Anton, kata Roni. Namun tentu saja Anton tidak mau terlalu gegabah, sebab gerakannya melesat sedikit saja, mungkin dia akan menjadi sasaran senjata itu. Karena Anton tidak segera melancarkan serangannya pada Roni, segera mengajukan tendangannya yang mengarah ke perut Anton. Tentu saja Anton berkelit karena tidak ingin menjadi sasaran kaki tersebut. Karena keadaan tubuhnya yang tidak seimbang, tubuh Roni agak terhuyung. Dan dalam kesempatan itulah, Anton melakukan suatu tendangan yang mengarah ke tangan kanan Roni yang memegang kampak. Tentu saja karena tidak dapat menghindarinya, benda tajam tersebut terlepas dari genggaman Roni. Dan siapa yang akan menyangka kalau benda itu jatuh mengenai leher Roni? Karena begitu tajamnya, maka darah langsung saja mengucur dari leher Roni. Anton masih diam saja, namun ketika melihat Roni sudah menggeletak, dia baru mencabut senjata tersebut. Damayanti dan Pramita menghambur ke tempat tersebut. Di mana kamu sembunyikan anak itu, Roni? Tanya Anton, sebab dia tahu kalau Roni belum meninggal. Nafasnya masih meskipun itu dengan susah payah. Roni tidak dapat lagi berkata-kata, namun telunjuknya mengarah ke atas pohon kaboja yang paling besar dan paling tinggi di sebelahnya. Tentu saja, Anton tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh lelaki itu. Sebelum Anton menyanyikan sesuatu lagi kepada Roni, laki-laki itu sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir kali. Ketiga manusia itu hanya saling memandang saja, dan kemudian ketiganya bangkit meninggalkan mayat Roni. Anton mengambil uang yang masih tergeletak itu dan kemudian menggunakan baterai milik Roni. Mama! Mama! Teriak bocah kecil Putri Damayanti. Anakku, di mana kamu? Tanya wanita itu dengan berlinang air mata. Rasanya dia sudah tidak sabar lagi untuk memeluk dan menciumi putrinya. Iya, bagaimanapun ada perasaan lega ketika dia sudah mendengar suaranya. Anton menggunakan baterainya untuk mencari anak Damayanti. Dan ketika nyala lampu itu diarahkan ke atas pohon, ternyata anak tersebut berada di atas pohon. Tubuhnya nampak diikat dengan sesuatu. Mama! Mama! Gadis kecil itu lagi menangis ketakutan. Demikian juga dengan Damayanti. Dan tiada henti-hentinya menangis. Kau pegang baterai ini, Mita, dan juga tas ini. Kemudian engkau arahkan nyalakan pada setiap pijakan yang aku lakukan, kata Anton menyerahkan lampu itu kepada Pramita. Laki-laki itu melanjutkan memanjat. Setelah sampai di atas, segera saja dia melepaskan tali yang mengikat tubuh bocah mungil tersebut. Sudah, jangan menangis ya, kata Anton mencoba untuk menenangkan gadis itu. Dan begitu keduanya sampai di bawah, Damayanti segera memeluk putrinya, diciuminya gadis itu. Ada keharuan dan kebahagiaan yang menyeruak di dalam dadanya. Iya, ternyata Tuhan masih memberikan suatu perlindungan kepada dirinya dan juga kepada putrinya. Terima kasih Anton, terima kasih Mita, kata wanita itu masih tetap memeluk anaknya. Sedangkan Anton dan Pramita hanya menyunggingkan senyumnya saja. Bagaimanapun keduanya kini juga sudah merasa lega sekali. Bagaimana dengan mayat Roni, Anton? Tanya Mita. Biarkan saja dia di situ. Kita sekarang harus melapor ke kantor polisi untuk mengatakan semua ini, kata Anton segera melangkahkan kakinya. Dan tentu saja langkah itu diikuti oleh Mita dan Damayanti. Apakah kami harus ikut, Anton? Tanya Dama. Iya, kalau bisa memang begitu. Sebab bagaimanapun kalian berdua adalah saksi yang paling kuat, kata Anton
Sedangkan Mita dan Damayanti hanya menganggukkan kepalanya saja. Dan sesudah ini, lebih baik kamu jangan pulang dulu, Damayanti. Memangnya kenapa, Anton? Kamu harus menenangkan dirimu dan putrimu terlebih dahulu. Mungkin kamu bisa tinggal di tempatnya Pramita, kata Anton masuk ke dalam mobil. Bagaimana, Mita? Tanya Damayanti meminta pertimbangan wanita yang memiliki semuanya itu. Iya, memang lebih baik begitu, Dama. Sebab aku yakin kalau kamu masih dibayang-bayangi kejadian buruk ini, jawab Mita. Dan keduanya kemudian sama-sama menyuguhkan sebuah senyuman. Pramita menatap Damayanti dan putrinya. Mereka berdua nampak demikian bahagia. Kemudian wanita tersebut mengelus perutnya yang semakin hari bertambah membesar dan mengembang saja. Timbul keinginannya untuk memiliki suasana dan keadaan yang dimiliki oleh Damayanti dan putrinya. Diam-diam, wanita itu bersyukur di dalam hatinya. Iya, untung saja dia tidak jadi menggugurkan dan membunuh benih yang didapatnya dari Anton. Kalau saja dia berhasil, tentu dia tidak dapat membayangkan betapa dirinya akan mempunyai penyesalan yang paling mendalam. Mita, ada apa, Dama? Aku mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang kamu berikan kepadaku. Kalau saja tidak ada kamu, mungkin sekarang aku bisa gila karena kehilangan anakku. Tapi semua itu akulah yang menjadi penyebabnya, Dama. Mungkin dia mendendam denganku, karena Anton akrab denganku dan juga denganmu. Maka Roni lantas mencoba untuk menyakiti keduanya, kata wanita tersebut sambil menyunggihkan senyumnya. Apakah kamu sudah siap untuk pulang, Dama? Tanya Anton yang sejak tadi hanya terdiam dan bermain dengan anak Damayanti itu. Tentu saja, Anton. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk kembali ke rumahku. Sudah begitu kangen, katanya sambil menatap laki-laki tersebut. Kalau begitu baiklah, aku akan mengantarmu sampai di rumah. Karena kalau ke airport melewati rumahmu, maka sekalian saja Pramita ikut. Sebab nanti aku juga akan mengantarkan dia untuk menjemput paman. Iya, itu memang lebih baik, Anton, jawab Pramita sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Dan ketika dia keluar lagi, sudah dalam penampilan yang berbeda. Kini Pramita nampak begitu anggun dan cantik, apalagi perutnya yang sudah agak membesar itu, seakan memperlihatkan kalau dia adalah seorang wanita yang sempurna. Mari, kita berangkat sekarang, sebab mungkin suamiku akan sudah berada di darat kembali. Kurang lebih setengah jam lagi, kata Pramita. Baiklah, mari aku gendongkan anakmu, kata Anton segera menggendong bocah mungil dan lucu itu. Sedangkan Damayanti dan Pramita hanya memandangnya saja sambil tersenyum. Kalau saja Anton benar-benar menjadi bapak dari anak-anaknya, batin Damayanti. Namun dia berusaha untuk menghilangkan bayangan tersebut. Karena bagaimanapun sekarang ini dia sudah bukan Damayanti yang seorang gadis ayu. Kini dia adalah Damayanti yang berstatus seorang janda. Pahit sekali memang menerima kenyataan seperti itu. Selalu saja disorot oleh mata umum, semua gerak dan tingkah lakunya. Naiklah, Dama, kata Anton membukakan pintu mobil itu. Sejenak kemudian mereka sudah meluncur membelah jalan raya dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai rumah Damayanti. Atau mungkin kamu akan ikut menjemput suamiku dulu, Dama, kata Pramita mencoba untuk menawarkan itu kepada Damayanti. Wanita tersebut hanya tersenyum saja. Terima kasih, Mita. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk memasuki rumahku yang sudah beberapa hari ini aku tinggalkan. Lain kali saja aku berkunjung ke rumahmu, kata Damayanti sambil membopong putrinya yang tertidur. Kalau begitu aku langsung ke airport, Dama, kata Pramita menatap wanita di depannya. Tidak singgah dulu. Lain kali saja aku pasti akan singgah di rumahmu, kata Pramita. Dan kemudian mobil yang dikemudian oleh Anton berjalan kembali menuju ke airport. Sebab tidak lama lagi, Pak Subrata tentu sudah sampai di darat. Dan dia tidak mau pamannya kecewa karena istrinya terlambat menjemputnya. Maka dia mengemudikan mobil itu dengan kecepatan tinggi, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk tiba di airport tersebut. Ayo, Mita, kata Anton menggandeng tangan wanita tersebut. Keduanya kemudian duduk di sebuah kursi. Sesekali Pramita melihat ke atas kalau-kalau suaminya mungkin sudah nampak dengan pesawat yang ditumpanginya. Mita, panggil Anton begitu lirih. Ada apa, Anton? Kalau paman sudah datang nanti, ceritakan semuanya jangan jelas. Dan juga tentang uang yang 17 juta itu meskipun pada akhirnya memang tidak jadi terbuang. Termasuk janin yang ada di dalam perutku ini. Tentu saja tidak. Aku tidak akan membiarkan pamanku menderita karena tahu akan hal tersebut. Aku ingin melihat sisa waktunya agar bahagia. Iya, aku juga menginginkan itu, Anton.
Kalau begitu kita berdua harus menghentikan semuanya yang telah kita berdua lakukan, Mita. Karena bagaimanapun, aku tidak ingin rumah tangga pamanku rusak karena aku, kata laki-laki itu lagi. Iya, aku juga menginginkan itu, Anton. Maka aku akan selalu berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik. Apalagi kalau si kecil ini sudah lahir. Mungkin dengan kesibukan yang ada itu, aku akan mampu untuk melupakan kekurangan yang dimiliki pamanmu. Nah, sekarang aku akan pulang, kata Anton. Pulang? Tepatnya ingin menemui seseorang, kata Anton lagi. Orang itu adalah Damayanti. Benar, Mita. Aku yakin dia sangat membutuhkan kehadiran diriku di sisinya. Apakah kamu mencintainya, Anton? Dulu aku memang sangat mencintainya. Namun sekarang ini lebih banyak terdorong oleh perasaan kasihan. Nah, semoga paman dapat berbahagia dengan bayi yang bukan berasal dari ini benihnya sendiri ya, kata Anton tersenyum. Dan kamu semoga berbahagia dengan seorang anak yang bukan anakmu sendiri, Anton, jawab Pramita menatap begitu lekat kepada laki-laki tersebut. Terima kasih, Mita. Nah, itu paman sudah turun dari tangga pesawat. Aku akan segera pulang, kata Anton. Dan laki-laki itu kemudian membalikkan tubuhnya setelah melihat anggukan kepala Mita. Sedangkan wanita tersebut hanya memandang kepergian Anton. Ada bening yang mengembang. Iya, bagaimanapun laki-laki muda itu telah menitiskan benihnya ke dalam rahimnya. Namun ia segera menyusut bening mata itu, karena dia tidak ingin suaminya nanti melihat dia menangis. Disunggingkannya bibir yang sensual itu ketika suaminya sudah ada di hadapannya. Dan kemudian Pramita merentangkan kedua tangannya untuk memeluk suaminya, seakan ingin menumpahkan suatu kerinduan yang menggelora di dalam dadanya. Pak Subrata juga merentangkan kedua tangannya. Mereka saling berpelukan, dan setelah puas menumpahkan segala kerinduan itu, keduanya berjalan menuju ke taksi, pulang untuk menyongsong suatu kebahagiaan yang telah mereka dapatkan. Walaupun pada kenyataannya, kebahagiaan itu adalah kosong dan hampa. Sebab benih yang kini bersemayam di dalam rahim Pramita bukanlah berasal dari suaminya sendiri, melainkan dari Anton, keponakan suaminya. Namun karena Pak Subrata tidak pernah tahu akan hal tersebut, maka kebahagiaan yang ada di dalam dirinya begitu nyata dan sempurna. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanum mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.